warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dika Madani. Saya kuliah di Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Jurusan yang saya emban yaitu HTN Hukum Tata Negara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi mata kuliah ilmu mantik yang bertemakan tentang Khuliatul Khams. Pengertian dari Khuliatul Khams. Apa yang dimaksud dengan Khuliatul Khams? Khuliatul Khams di sini merupakan unsur-unsur yang merangkai sebuah ta'rif atau al-qaul al-syarih. Secara kebahasaan, kuliat adalah bentuk jamak dari kata kulli, sedangkan khams artinya 5. Dengan demikian, kuliat al-khams artinya ialah kulli yang 5. Kulli yang 5 ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu terdiri dari 3 jenis. Yang kelompok kedua itu terdiri dari 2 jenis. 3 diantaranya terdiri dari kulli yang zati, dan 2 yang diantaranya itu lafaz kulli yang ardi. Yang termasuk kulli yang zati di sini yaitu jins, na'u, dan fasal. Sedangkan yang termasuk lafaz kulli yang aradi di sini yaitu irdi'am dan irdihas. Dan itulah yang dinamakan dengan Khuliatul Khams. Selanjutnya yaitu pembahasan. Ya, baik, di sini saya akan membahas satu persatu. Silakan simak dan pahami. Yang termasuk kulli yang zati. 1. Jins atau jenis. Jins atau jenis di sini adalah lafaz kulli yang mana sebagiannya terdiri dari substansi atau hakikat yang berbeda, atau lafaz kulli yang di bawahnya terdapat lafaz-lafaz kulli yang mempunyai sebuah makna yang lebih khusus. Dengan kata lain, jenis atau jins di sini adalah sebuah term yang menyatakan hakikat suatu barang, tetapi hanya sebagian, belum menggambarkan atau melukiskan hakikat yang sempurna. Contoh, kera dan burung. Kera dan burung adalah beda, tetapi di antara keduanya itu mempunyai sifat persamaan yang tidak bisa dilepaskan dari masing-masing nama tersebut, yaitu sifat kebinatangannya. Apa itu? Yaitu sifat kebinatangan. Jadi kata binatang di sini itu adalah yang dimaksud dengan jenis atau jins. Di dalam jenis atau jins ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang A itu jenis jauh, yang B itu jenis tengahan, yang C itu jenis dekat. Lanjut, yang kedua yaitu na'u atau spesies. Na'u menurut bahasa ialah macam atau jenis. Secara mantikinya itu lafaz kulli yang musadaknya terdiri dari hakikat-hakikat yang sama. Na'u atau spesies ini itu bisa berupa lafaz kulli yang mempunyai cakupan terbatas.
atau afrad yang bersamaan hakikatnya. Contoh, seperti kata manusia yang diberikan untuk Zaid dan Ahmad. Mereka berdua adalah manusia, dan esensi mereka sebagai manusia itu sama, tidak ada bedanya. Dengan demikian, kata manusia di sini yaitu jika dinisbatkan kepada individu tersebut, itu bisa disebut dengan na'u. Na'u itu penisbatan. Di dalam na'u ini juga terbagi kepada dua macam. Yang A itu hakiki, yang B itu idhofi. Yang ketiga itu fasal atau sifat pembeda. Fasal adalah term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat yang lain yang sama-sama terikat dalam satu jenis yang sama. Contohnya, manusia adalah binatang. Binatang itu adalah jenis, sedangkan manusia adalah spesies dari binatang tersebut. Yang membedakan manusia dari binatang kuda, kerbau, kucing, ayam, dan masih banyak lagi, itu yang membedakannya itu sifat cara berpikirnya. Nah, yang mana di sini itu sifat berpikir inilah yang dinamakan dengan fasal atau sifat pembeda. Fasal di sini juga terbagi menjadi dua macam. Yang A itu fasal gorib, yang B itu fasal baid. Ya, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas kuliah yang zati. Kuliah yang zati itu ada 3 kan. Sekarang yang kita akan bahas itu tentang lafaz kuli yang arodi, yaitu ada 2. Yang pertama itu irdihas. Apa itu irdihas? Irdihas ialah tambahan yang hanya berlaku pada satu zat tertentu atau term yang menyamakan sifat atau hakikat dari suatu spesies sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Contoh, sifat pembeda yang dimiliki manusia adalah berpikir. Dari sifat berpikir itu akan timbul sifat khusus, seperti membuat suatu pemerintahan, terus adanya peradaban, adanya pakaian, pernikahan, dan mengembangkan segala kebudayaan yang ada. Irdihas sifat khusus yang dimaksud tadi itu adalah sifat atau sejumlah sifat yang dimiliki secara khusus oleh hakikat-hakikat mahiyah yang sama Bariyah, Bakar, Usman, Mustafa adalah hakikat yang hamiyah yang sama. Hamiyah itu hakikat-hakikat. Contoh, saya mampu berbahasa dan belajar satu bahasa atau beberapa bahasa. Saya adalah irdihas. Sifat khusus yang dimiliki saya itu manusia, yaitu ya berpikir
bisa berbahasa dan bisa belajar. Yang kedua, irdiam. Irdiam di sini adalah sifat tambahan yang dapat dikemukakan pada beberapa zat saja atau golongan. Contohnya itu sifat melihat pada manusia, dan melihat ini juga dimiliki oleh hewan yang lain. Jadi sama-sama bisa melihat gitu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang materi Kuliatul Khams. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila mana ada yang kurang jelas dan perlu ada yang ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.